Apakah lo sering galau dalam memilih keputusan karir? Kayak mau kerja di startup atau corporate? Mau kerja dulu atau mau S2 ya? Di video ini gue akan jelasin framework yang selalu gue pakai setiap kali gue mengalami kegalauan, terutama soal karir. Di akhir video ini, lo akan punya clarity terhadap apa sebaiknya pilihan yang akan lo ambil. Yuk, kita mulai aja. Step yang pertama adalah visualisasi. Visualisasiin hidup seperti apa yang lo mau ketika lo berumur 45 tahun. Kenapa 45 tahun? Karena di umur itu kita masih produktif. Kalau lebih tua dari itu, mungkin jawaban kita adalah, oh, gue akan main sama anak cucu gue aja. Apa nih yang divisualisasikan di umur tersebut? Adalah beberapa komponen dari kehidupan. Pertama, karir, finansial, kesehatan, hubungan, dan juga dampak sosial. Wait, kan kita lagi ngomongin karir, kenapa kita juga perlu memikirkan aspek-aspek lain? Karena sadar nggak sadar, pilihan karir kita itu juga akan berdampak terhadap pilihan kehidupan kita yang lain. Maka dari itu, mendingan kita merencanakannya secara holistik terlebih dahulu, dan nanti kita bisa zoom in specifically soal karir. Biar kebayang, mendingan langsung kita lihat aja kayak gimana sih bentuknya. So, seperti yang lo lihat di screen, di sini gue mencoba untuk memvisualisasikan karir seperti apa yang gue mau. Di sini gue bilang bahwa gue berambisi untuk memiliki sebuah expertise yang unik sehingga gue dapat add value in the unique way. Orang pengen banget kerja sama gue sehingga gue bisa menjadi super selektif. Dari sini, gue juga jadi bisa memiliki bargaining power yang besar. Bargaining power ini tujuannya buat apa sih? Yang pertama adalah gue bisa memilih pekerjaan apa yang ingin gue lakukan. Gue juga bisa memiliki flexibility terhadap waktu gue. Dan yang ketiga adalah gue bisa kerja sama orang-orang yang value-nya align sama gue. Again, visi karir lo bisa menjadi sangat-sangat berbeda. Dan kalau lo misalnya lebih pengen kerja sebagai eksekutif atau sebagai orang yang memegang keputusan besar di perusahaan, feel free banget. Tapi ini adalah visi karir versi gue. Dan dari sini gue juga tidak melakukan preskripsi mengenai kerjaan gue tuh harus apa, tapi gue lebih mengutamakan kira-kira pekerjaan gue tuh mungkin seperti apa sih. Jadi di sini seperti yang gue tulis, gue mungkin adalah owner dari multiple business, investor, trainer, atau juga mungkin konsultan atau bahkan dosen. Nah, yang paling penting di bagian terakhir adalah untuk menuliskan apa sih trade-off-nya terhadap keputusan karir yang akan kita ambil. Nah, di sini gue menulis dengan sangat clear bahwa yang ingin gue lakukan adalah gue fokus terhadap long-term gain seperti reputasi, skill, dan network dibandingkan short-term gain, yaitu sekedar kenaikan gaji, title, ataupun promotion. Nah, kurang lebih bentuknya seperti inilah visi karir yang gue inginkan. Nah, lakuin exercise ini untuk aspek-aspek lain seperti finansial dan juga physical, lalu relationship, dan yang terakhir adalah community atau social impact. Nah, nanti gue akan share juga gimana caranya mengakses dokumen ini, jadi gue nggak perlu jelasin aspek-aspek lain karena kita fokusnya saat ini di karir. Step yang kedua adalah menentukan value kita itu apa. Karena tadi kita udah menentukan apa yang mau kita achieve, value membantu kita untuk memfilter cara seperti apa yang cocok dan yang kurang cocok buat kita. Cara untuk menentukan value adalah dengan merenungkan kembali kira-kira apa sih hal yang penting buat kita. Trik yang sering gue pakai ada dua. Yang pertama adalah untuk membayangkan emosi-emosi yang deep yang pernah kita rasain. Seperti apa yang bikin kita happy banget, apa yang bikin kita sedih banget. Contohnya, gue merasakan kalau gue itu gampang banget kasihan sama orang, dan setiap kali gue ngeliat orang yang lagi kesulitan, yang gue lakukan adalah gue selalu pengen banget nolong orang itu. In fact, ketika gue kecil, gue pernah punya mimpi kalau gue pengen banget jadi orang kaya, supaya kalau gue ketemu orang susah, gue nggak perlu mikir jauh-jauh, gue bisa langsung bantu orang susah tersebut. Dari refleksi itu, gue sadar bahwa compassion itu adalah salah satu value yang gue miliki. Value buat lo bisa menjadi sangat berbeda, tapi mungkin gue bisa kasih contoh tentang gimana sih caranya kita memilih dan mendeskripsikannya. Kalau gue bisa share tips yang kedua adalah dengan googling.
Jadi pertama kali gue melakukan exercise tentang value, yang gue lakukan adalah gue googling list of value dan gue pilih mengenai value-value apa yang kira-kira paling mendeskripsikan gue. Nah ini udah gue share di screen gue tentang value-value yang gue percayai. Jadi yang tidak kalah penting adalah selain kita tulis value-nya, tapi juga kita tulis bullet points yang menunjukkan action atau behavior yang kita lakukan. Karena value itu bisa berarti berbeda buat orang lain, dan di sini tujuan kita bukan buat memiliki definisi yang universal terhadap let's say integrity atau openness, tapi yang paling penting kita punya definisi integrity dan openness untuk diri kita sendiri. Kalau gue boleh highlight satu value yang sangat berkaitan sama karir gue, itu adalah excellence. Makanya kenapa gue selalu berusaha untuk improve, menjadi lebih baik lagi. Gue merasa kegagalan itu adalah bagian dari proses pembelajaran, dan juga gue pelan-pelan mencoba untuk lebih men-celebrate sukses. Nah, ini adalah contoh value. Step yang ketiga adalah menentukan prioritas kita dalam 2 tahun ke depan. Kenapa 2 tahun? Karena 2 tahun itu cukup panjang untuk kita membuat sesuatu yang meaningful, tapi cukup pendek juga buat kita untuk menentukan berapa lama kita akan stay di dalam sebuah perusahaan atau melakukan sebuah project. Dari sini gue map lagi tuh 5 komponen tadi terhadap apa yang gue butuhin dalam 2 tahun ke depan. Semuanya penting, tapi nggak semuanya perlu kita gas di waktu yang bersamaan. Ini adalah contoh prioritas gue pada saat itu, kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu. So, untuk karir, karena kita fokusnya lagi di karir, gue benar-benar double click dan gue menggunakan sebuah teori yang namanya self-determination theory. Self-determination theory itu adalah sebuah teori yang membantu kita untuk menyadari sebenarnya apa sih yang bikin kita itu lebih happy di karir, di luar gaji, atau hal-hal yang sifatnya lebih compensation and benefit. Ternyata ada 3, yaitu competence, alias apa yang bisa kita pelajari, autonomy alias kebebasan yang kita dapatkan, dan relatedness, seberapa kita bisa jadi diri sendiri di tempat kerja. Dari sini gue map kira-kira dari aspek competence, autonomy, and relatedness, kira-kira apa ya prioritas gue saat itu. Karena gue lagi ada di golden age, menurut gue yaitu 28, yang pengen gue prioritasin adalah gue mempelajari skill langka yang bakal valuable buat future gue. Gue pengen memiliki freedom dan flexibility untuk melakukan apa yang ingin gue lakukan, dan juga gue bisa berada di situasi di mana gue bisa show up authentically at work. Financial dan health, ya cukup di-maintain aja, dan close relationship dan community saat itu tidak menjadi priority. Tapi penting buat kita meng-highlight juga hal-hal ini, supaya jangan sampai pilihan karir yang kita pilih itu actually berdampak negatif sama aspek lain seperti finansial, health, ataupun close relationship. Karena gue pernah membuat keputusan karir yang hanya melihat aspek karir aja, tapi unfortunately keputusan karir itu membuat gue mengorbankan kesehatan dan juga hubungan gue sama keluarga. Jadi be mindful terhadap apa sih trade-off dari prioritas karir kita saat ini. Ini lebih apparent karena tadi ketika kita mikirin vision atau visualisasi, kita nggak terlalu mikirin trade-off antar satu komponen dan komponen yang lainnya. Tapi dalam jangka pendek, itu menjadi faktor yang sangat kritikal. Karena mungkin kita nggak bisa ngegas dalam semua aspek di waktu yang bersamaan. Step yang keempat adalah meng-compare pilihan yang kita punya saat ini terhadap prioritas kita baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Di sini gue akan menggunakan sebuah real case study di mana gue nge-map tentang pilihan karir yang waktu itu bikin gue galau, kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu. Saat itu gue galau di antara 3 pilihan. Stay di kantor gue pada saat itu dan mendapatkan kesempatan untuk kerja langsung di bawah bimbingan CEO, dan juga bekerja di satu tim sama 2 orang SVP yang benar-benar bukan SVP biasa, tapi gue sangat ingin kerja sama mereka karena mereka memiliki kemampuan yang ingin gue pelajari. Pilihan yang kedua adalah pindah ke sebuah big tech company dan relokasi ke Singapura, yang dimana tentunya itu bagus buat professional brand gue dan juga bagus secara finansial. Belum lagi gue juga jadi bisa belajar tentang gimana sih big tech company itu bekerja. Opsi yang ketiga adalah bikin company bareng sama temen gue.
gue udah kenal sama teman gue ini cukup lama, tapi kita belum pernah kerja professionally. Dan dia waktu itu pengen bikin education technology company. Dan kalau lo kenal gue, lo tahu bahwa kalaupun gue akan membuat sebuah company atau startup itu akan bergerak di bidang edtech. Makanya ini adalah sebuah pilihan yang sangat-sangat menggoda buat gue. Gue mencoba benar-benar berpikir gimana ya, mana yang sebaiknya gue pilih di antara 3 pilihan ini. Dan gue mencoba untuk nge-map itu terhadap prioritas jangka panjang dan jangka pendek gue. Nah, jadi lo bisa lihat di screen, gue mencoba untuk meng-compare seberapa cocok sih ini dengan vision gue. Right? Seperti yang tadi. Dan ternyata dari sini semuanya memiliki kecocokan terhadap vision gue. Karena semuanya sama-sama memberikan gue kesempatan untuk mendapatkan skill yang lengkap. Terus ketika kita ngomongin value, mana nih yang cocok sama value gue? Ini juga sama nih, kayak semuanya cocok banget sama value gue. Makanya kenapa pilihan ini jadinya sangat-sangat sulit buat dipilih. Akhirnya gue lanjut nih ke faktor yang berikutnya, tadi tentang si self-determination theory. Competence, autonomy, dan relatedness. Nah, di sini akhirnya gue menggugurkan kerja di Big Tech. Karena pada saat itu setelah gue ngobrol sama beberapa orang, gue nggak merasa kesempatan otonomi yang ditawarkan di situ cukup besar. Karena akhirnya gue menjadi satu bagian kecil dari perusahaan yang sangat besar, sehingga gue cuma bisa mengeksekut satu bagian tertentu. Dan saat itu gue lagi pengen berada di situasi di mana gue pengen membuat sebuah perubahan yang besar. Maka dari itu, biarpun Big Tech menawarkan kompensasi yang lebih bagus, gue memutuskan untuk tidak mengambil pilihan tersebut. Akhirnya pilihan yang berikutnya gue cross adalah startup. Karena di startup tersebut, setelah gue banyak ngobrol sama calon co-founder gue dan juga sama orang-orang lain yang udah pernah kerja di startup, akhirnya gue sadar bahwa ada perbedaan yang cukup fundamental dari gue dan calon co-founder gue ini. Karena kita melihat problemnya atau strategi kita dengan cara yang sangat berbeda. Akhirnya gue bilang bahwa kayaknya bukan sekarang nih saatnya kita untuk kerja bareng. Karena di situ akhirnya gue sadar bahwa kalau gue mau ngikutin, gue perlu banyak melakukan adjustment sehingga akhirnya malah jadi nggak optimal. Akhirnya gue memutuskan untuk memilih pilihan untuk stay karena di situ gue jadi bisa belajar hal baru yang dimana pada saat itu project yang gue kerjain cukup langka untuk dilakukan di Indonesia. Gue bisa dapat kesempatan kerja langsung sama CEO dan mentor-mentor yang sangat gue admire. At the same time, karena gue udah cukup lama, gue memiliki otonomi mengenai gimana cara gue mengeksekut project tersebut, which is cukup langka. Dan yang terakhir, karena gue udah kenal banyak orang, gue bisa jadi diri gue sendiri. Dan kebetulan juga teman-teman gue di kantor, juga teman-teman yang gue bisa ajak seru-seruan bareng, tapi at the same time juga bisa ngobrol serius. Akhirnya gue memutuskan untuk memilih stay. Again, pertanyaan yang sering ditanyain adalah, terus gimana caranya lo tahu itu adalah keputusan yang benar? Buat gue, keputusan yang benar itu bukan keputusan yang hasilnya bagus. Keputusan yang benar adalah keputusan yang dibuat dengan proses yang rapi dan terstruktur, dengan informasi sebanyak mungkin yang kita miliki, dan dengan full awareness mengenai trade-off dari pilihan yang ada. Under that definition, apapun keputusan yang gue ambil, buat gue itu adalah keputusan yang bagus. Maka dari itu, gue sangat menyarankan teman-teman untuk lebih invest di proses pembuatan keputusan daripada semata-mata terpaku sama hasilnya. Karena hasilnya seringkali di luar kendali kita dan kita mungkin tidak punya kontrol terhadap hasil dari keputusan kita tersebut. Another tip, kalau lo sebingung itu untuk memilih, berarti sebenarnya harusnya lo tidak memiliki pressure. Karena apapun yang lo pilih, lo akan baik-baik aja. Kalau misalnya lo masih butuh informasi tambahan mengenai gimana sih caranya gue dapetin informasi lebih banyak mengenai opsi dari pekerjaan yang gue milikin, lo boleh nonton video ini di mana gue jelasin konsep yang namanya Lean Career, di mana gue mengajak lo melakukan mini eksperimen untuk tahu kira-kira pekerjaan apa yang cocok buat lo. Gue juga akan share video tentang gimana caranya lo bisa reach out ke stranger in case lo perlu ngobrol sama orang yang lo belum kenal, tapi lo butuh banget ngobrol sama dia supaya lo bisa dapetin insight karir yang lo butuhin. That's it for now. See you next time.